Oke, suaraku kedengaran nggak guys? Kedengeran Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rezeki yang telah Allah bahkan kepada kita semua kita bisa berkumpul lagi ya walaupun belum full tim. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa full. Jadi mentoring kali ini, mentoring pertemuan keberapa ya kita tuh ya? 6 apa? Oh 5 deh. Iya dengan 5. 5 ya. Pertemuan kelima ya. Nggak kerasa ya udah sebulan. Nah, berhubung di jadwal ternyata bagian MC belum keisi, jadi mungkin untuk hari ini sama aku dulu aja. Tapi nanti silahkan ini ya, isi lagi jadwalnya karena masih banyak bagian yang kosong. Em, Nanti bisa diisi sama masing-masing di bagian MC tilawah, pemantik diskusi, sama kalau ada mau dokumentasi juga boleh. Nah, seperti biasa untuk membuka agenda mentoring kali ini, kita akan buka dengan tilawah sama Maulana Ilham Firmansyah. Sudah siap? Insya Allah siap Kak. Mangga, sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza farahta fansab wa ila rabbika farhab. Sadaqallahul adzim. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Ilham ya, udah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut bisa menambah keberkahan di semua cara kita di mentoring kita kali ini. Astagfirullah. Nah, sebelum kita nanti masuk ke sesi diskusi ya, yang nanti mungkin bakal diawali sama Rifki dalam membuka diskusinya sebenarnya hal apa sih yang apa namanya layak untuk diperjuangkan selama kita hidup di dunia ini. Nah, sebelum kita masuk ke apa namanya ke sana, mungkin kita akan sharing-sharing dulu ya tentang worksheet life plan-nya kita semua kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian mau share screen sambil di share screenin boleh gak apa-apa. Mungkin nanti masing-masing dapat waktu 3 sampai 5 menitan aja. Nanti kita sharing-sharing dulu apa namanya life plan kita masing-masing kayak gimana. Ya, mungkin ada yang mau duluan untuk nyampein life plan selama di perkuliahan. Oh nggak salah di Boleh. worksheet itu cuma sampai perkuliahan ya. Boleh boleh Rehan Rehan, mangga mangga. Mana muka saya benar ya? Ini tes pas perkuliahan aja. Ya di worksheet juga kalau nggak salah cuma pas perkuliahan aja sih. Sebentar. Saya share screen. Boleh boleh. Udah bisa share screen harusnya semuanya. Udah kelihatan. Lihat ada Avogadro. Pasti Ih, dipakai buat praktikum kimia ya. eh, Gak pernah ganti-ganti aplikasinya dari dulu. oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada karir saya atau karir impian saya selama masa kuliah ini.
Yang pertama, nama saya kan Leonardo Permana, fakultasnya di FITB, jurusan impiannya teknik geologi, terus deskripsi masa depannya menjadi manusia yang sukses serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, bangsa dan agama. Terus perannya lebih ke sosial. Nah, terus untuk semester 1, ada target-target yang saya miliki. Yang pertama itu saya pengen bergabung di keluarga mahasiswa Islam atau Ulama ISITB. Terus yang keduanya Istri Muda ITB. Dan yang ketiga itu saya melanjutkan usaha bimbingan belajar secara privat, bimbingan Olimpiade Kebumian dan juga bimbingan UTBK. Terus melanjutkan usaha biket bunga saya secara online. Habis itu masuk asrama-asrama untuk usaha muda. Dan yang keenamnya lomba-lomba. Yang di semester 1 ini, kemarin semester 1 kemarin yang udah sampai itu di poin 1, menjadi kader Gamais sekaligus ketua angkatan Gamais FITB. Terus habis itu yang ketiga, yang keempat, dan juga yang kelima masuk asrama usaha muda Senas. Dan yang keenam ini yang belum tercapai di semester 1 cuma di poin 2 masuk pelita muda. Nah, terus di semester 2 ini rencananya saya melanjutkan di Gamais, pelita muda, poin 3, 4, 5 sama. Dan nomor 6 ini saya rencana lomba itu semester 2 ini lebih fokus di PTKMM cabang hafalan Al-Quran, sama yang ketujuh les bahasa Inggris. Saya semester ini udah mulai daftar les bahasa Inggris, mau daftar di TPI, The British Institute. Habis itu di semester 3 itu ada yang beda. Saya ingin ikut unit majelis taklim Salman atau mata, terus lomba-lomba, sama ikut beberapa ini American Association of Petroleum Geologists. Jadi itu kayak unit keprofesian di FITB tentang belajar tentang perminyakan, pergeologian. Yang ikut unit ini tuh dia kayak apa ya, bisa nambah relasi sama nanti pas lulus kuliah itu bisa dipermudah dapat kerjanya. Terus yang semester 4 yang beda itu beda sama semester 4 sama di Gamais, majelis taklim, majelis usaha di asrama-asrama. Jadi semester 4 ini sama semester 3 saya pengen masuk asrama-asrama yang untuk ya tingkat 2 sampai tingkat 4. Itu tempatnya di masjid Salman di atas masjid Salman. Terus di semester 5 sama semester 6 juga sama. Nah, target saya itu sampai semester 7 di ITB. Jadi saya targetnya lulusnya 3,5 tahun. Terus yang pasti saya target IP yang semester itu minimal 3,5. Atau misalkan kalau misalkan semester 1-nya kemarin semester 1 cukup anjlok gitu. Jadi saya berharap semester 2 ini sudah menargetkan IP-nya itu minimal 3,8. Terus begitu pun untuk semester 3, semester 4, dan semester 7 sampai semester 7, saya rencana memang IP-nya pokoknya harus itu kuat, dan berharap bisa dapat beasiswa LPDP ke Harvard Amerika Serikat. Gitu. Apalagi ya, itu aja sih. Mantap, 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 mantap. Kamu berarti sekarang di Astra. Iya, saya di Rusun Muda Salman. Oh, Rusun Muda. Ya. Oke. Oke. Di yang semester 2 berarti yang belum tuh tinggal ini ya, apa? Les bahasa Inggris apa udah mulai? Les bahasa Inggris baru mau daftar. Oh, belum daftar. Ya. Ini yang di Dago ya? Iya, yang di Dago. Oke. Kalau PKP kamu gimana keperjalanannya? Kalau PKP itu udah bisa mulai dari sekarang. Oh, Bu, bisa. Oh, Sangat bisa. Oke, sip.
Belum berarti hujan. Oh, oke 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 oke. Kalian menunggu apa? Jangan-jangan menunggu sesuatu ya kemarin-kemarin. Soalnya pas dari awal mentoring kalau udah mau langsung dikerjain nggak apa-apa guys. Oh boleh. Saya tuh nggak tahu, kira-kira kayak kerjanya barengan gitu. Enggak sih. Oke mantap Rehan, terima kasih. Ya, sebenarnya kita udah tahu nih Masih target-targetnya Rehan mau ngapain aja. Nggak ikut unit di ITB berarti. saya enggak, Kang, saya lebih maksimalin di Garuda sih. Oh, oke. Terus sebenarnya nggak masalah sih juga sih. Aku juga ngerasain dulu banyak banget, cukup banyak apa namanya unit-unit di kampus ya sebenarnya mending fokus sih daripada banyak. Iya, Testimoni aku setelah mengikuti perkuliahan sekian tahun. Oke, selanjutnya nih setelah Raihan mau siapa yang sharing-sharing? Mau Alfian, mau Raffi, Abdul, Rohman, Rifki, Ilham. Ada atau tidak? Bukan ada atau tidak sih. Nanti ngasih pilihan tidak ya. Siapa yang mau tahu mending ditunjuk aja. Pada on gak nih? Apa lagi AFK selain Rehan? Suara aku masuk Eh, ke Kang, ini izin apa? Tadi izin izin bertanya. silahkan. Itu teh yang tadi yang Raihan di screen Share itu teh screen. share screen teh yang mana, Kang? Soalnya masih apa? Pas barusan lihat agak kaget gitu. Oh, kok ada Oh, ini gitu. enggak itu mah Soalnya Rehan pas pakai format dia sendiri. hari itunya yang di itu bukan yang di mana? Yang di babab itu. Iya, kalau mau pakai itu Oh. juga nggak apa-apa. Kalian mau bikin format sendiri juga nggak apa-apa. Oh, Kalian memiliki kalau kemerdekaan untuk memilih, guys. siap. Nggak usah terpenjara sama format-format yang kita kasih juga nggak apa-apa. Itu cuma panduan aja biar mempermudah. Gimana nih? Udah mau coba? Belum, Kang. Belum dikerjain. Oh, nggak apa-apa. Coba di iniin aja mungkin di apa namanya diceritain nih apa rencananya mau ngapain aja gitu. Oh, ya udah tuh izin Walaupun deh. belum ditulis kan pasti udah kebayang kan pasti di otak kita. Iya, kalau kalau kebayang udah cuman belum belum ditulis aja gitu. Ya udah izin untuk 4 tahun kan itu 4 tahun ya, 4 tahun ke Mm-mm. depan. Hmm. Kalau 4 tahun ke depan rencananya gitu kan pertama eh, Abdul tuh sekarang tuh kan masih belum bisa nih belajar bahasa Inggris. Nah, kedepannya mau gitu, mau belajar bahasa Inggris ikut les lah, ikut les atau enggak paling tidak gitu melalui kayak YouTube kayak gitulah. Jadi kan belajarnya agak otodidak gitu. Kalau les kan harus bayar kayak gitu. Nah, jadi minimal bisa belajar otodidak sendiri. Tapi kalau misalkan ada lebih melalui les kayak gitulah. Nah, insya Allah di 4 tahun ini bahasa Inggrisnya bisa terkuasai gitu. Terus dari hafalan Al-Quran juga targetnya lulus dari UIN itu bisa nambah jadi 7 juz gitu loh targetnya. Nah, terus pas nanti udah lulus S1 juga rencananya mau ini ikut di LPDP ikut beasiswa gitu. Lanjut S2 Kemana? di jurusan yang sama di sejarah sejarah Islam gitu nya.
di jurusan yang sama. Nah, itu opsinya ada 2, di luar atau di dalam negeri. Kalau di luar mau kemana? Kalau dilihat-lihat mah di ini, di apa, lebih tertariknya itu kalau di dalam negeri di UGM. Kalau di luar di ini apa, di Turki. Nah, terus, apalagi? Mungkin baru itu aja. Kalau ikut organisasi paling, insya Allah nanti aktifnya di ini, di ITB, di bagian apa ya, kalau nggak salah itu. Pokoknya pernah baca di bagian apa, di BMK tuh ada di unit apa ya, pokoknya yang apa, yang ada panahan-panahan kayak gitu nih, Kang. Oh Pasti iya itu. iya. Ada. Nah, iya di sana. Nanti setelah lulus apa, setelah beres KK lanjut LMD dan masuk unit gitu. Masuk Hmm. unit dan lanjut LMD gitu. Oke. Oke. PKP-nya gimana? Kalau PKP-nya dirubah bisa nggak, Kang? Jadi Bisa. ngajar gitu. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi udah jalan belum? Kalau kalau PKP-nya kan yang sebelumnya itu apa, tentang beasiswa gitu, penyebaran informasi beasiswa. Hmm. Nah, kalau dirubah gitu jadi ngajar, jadi PKP-nya itu dari apa, jadi ngajarin ngaji gitulah ke anak-anak. Alhamdulillah udah berjalan gitu. Tinggal Hmm. ditulisin ke bentuk tulisan. Udah dari kapan ngajarnya berarti? Sebenarnya mah udah agak lama tapi apa, tersendat-sendat kayak gitu nih, Kang. Jadi nggak puguh. Soalnya kan keganggu sama kuliah juga. Jadi pas libur doang gitu ininya ngajarnya. Tapi sekarang lagi ngajar lagi. Iya, sepekan pekan tuh 4. Iya, 4 kali. Oh. Malam Ahad sama malam Senin itu libur. Oh. Di dekat kosan. Di dekat rumah, Kang. Oh, rumah di Bandung ya? Iya, Daerah mana sih rumah teh? daerah Andir, Oh, Ciparai, Andir ya, di Jalan Ciparai. Pacet. Oh. Oke. Mantap. Thank you. Siapa lagi nih yang mau nih? Sharing-sharing lagi. Ada lagi kah? Enggak. Siapa selanjutnya yang mau berbagi? Mau Rifki, mau Ilham, mau Raffi, mau Alfian? Alfian deh. Ya Kak, Ya, silahkan. apa Itu tadi yang ya. life plan ya? Ya, Aku sebenarnya belum nyusun sih. ya nggak apa-apa. Tapi udah ada di kepala kan? Ya kalau plan ada insya Allah. Kalau buat semester ini aku tuh pengen ikut kayak banyak kegiatan atau panitia gitu. Di mana? Di kampus, di asrama, nih kan ada kayak tutor asrama, terus panitia terpusat juga. Aku pengen kayak dapat pengalaman dulu di bidang-bidang tertentu di kepanitiaan gitu. Terus aku Nice, juga nice. pengen Nice. tapi nanti semester 3 pasti ngurangin. Dan pengen ini sih kalau soft skill tuh pengen nambah bahasa asing, pengen banget bisa nambah kemampuan bahasa asing. Apa Inggris? Enggak sih, lebih pengen ke Jerman atau Prancis gitu.
Oh, menarik. Ada matkulnya nggak sih di ITB itu? Matkulnya ada. Ada. Ngambil. Ya insya Allah ya. Nanti. Katanya ini matkul yang bakal dapat A katanya. Nggak Iya. tahu deh ini sekarang ya, dulu mah iya katanya. Oh, iya. Terus aku juga akademik pengen tertarik sama fast tracknya ITB. Oh, bagus tuh sekalian. Ada beasiswanya juga kok nggak salah. Oh iya. Nah, tawarannya itu kalau nggak salah bayarnya jadi cuma 50% kalau bayar ya. Oh. Tapi kalau yang bidik misi, nggak tahu ya pas zaman aku tuh kalau yang bidik misi dia fast track kan jadi 4 tahun kan? Jadi 5 tahun kan total kan? Kalau fast track tuh. Nah, itu jadi dibayarin sama bidik misi. Soalnya bidik misinya itu kalau pas zaman aku ya, itu bisa sampai 5 tahun. Oh. Iya. Ya aku tertarik kayak gitu Kak. Nggak tahu nanti, tapi bismillah. Makanya nanti nggak terlalu banyak mungkin kegiatan di luar. Tapi kalau di Salman ya aku senang aja gitu. Abis ini ikut kayak sekarang P3RI juga terdaftar. Ntar abis kakak ya lanjut lagi gitu Kak. P3R jadi staff apa? Jadi staff apa kabid atau kadif? Staff doang sih, staff penyembelihan. Oh, mantap. Bakal banyak tuh pasti yang disembelih itu. Ya, banyak banget. Paling kuliah itu aja sih Kak. Oh, oke. Kalau PKP-nya gimana progresnya? Kalau PKP kemarin udah ngelaksanain programnya asrama mengajar itu. Kemarin udah ngajar. Paling tinggal nyusunnya aja laporannya. Oke. Nice. Thank you Alfian. Oke Kak. Selanjutnya Ilham. Halo Ilham. Halo Kak, Ya. kalau life planku selama kuliah mungkin hampir sama kayak yang lain, kayak ngembangin skill berbahasa Inggris gitu karena masih kurang di situ. Terus buat TPB ini pengen banyakin ikut kepanitiaan di Salman mungkin. Nanti kalau udah masuk jurusan apa ya, pengen kepanitiaan di ITB-nya sama memperbaiki IP mungkin. Emang kemarin gimana IP-nya? Aman sih tapi kurang memuaskan. Oh. Alhamdulillah. Udah sih Kak, mungkin itu. PKP-nya gimana? PKP. Kemarin aku PKP-nya mirip apa ya? Aktif berkepanitiaan di Salman. Nah, aku baru ikut kepanitiaannya baru ikut P3RI. Kalau di Salman. Kalau yang kayak jadi panitia SSC gitu belum. Oke. Tinggal Rifki. Ya, maaf Kak, sebelumnya saya lagi pilot jadi takut suaranya agak ngebindeng atau gimana gitu ya. Aman kok, aman insya Allah. Mungkin saya nggak bisa share screen soalnya apa ya, kayak plan-plannya gitu, misal kayak untuk daily habits, rencana keuangan dan lain tuh saya pisah-pisah aplikasi gitu, jadi mungkin nanti saya satuin kalau udah itu. Mungkin pertama saya pengen ngomongin yang PKP dulu. Kemarin sesuai yang saya tulis tuh kita ada acara untuk tutor dan penggalangan dana untuk panti asuhan. Saya sebenarnya sama itu juga, sama Rehan Hadi juga kita collab. Habis itu tentang kayak kita
ngajarin anak-anak gitu, anak-anak panti terkait pelajaran-pelajaran yang mereka kira susah gitu. Jadi ya itu sasarannya anak panti yang SMA, SMP, mungkin ada yang susah di fisika, ada yang susah di matematika, kita kasih tutor dari panitia ke mereka untuk ngajarin. Hari kemarin udah selesai sih, hari Sabtu kemarin. Kebetulan saya staf bagian MSDM-nya yang tugas buat penggalangan dana. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan lain nanti kalau ada saya tulis lagi. Terus untuk life plan, fokus utama dalam hidup saya itu yang menjadi akademisi ya. Jadi visi saya itu harapan saya ya menjadi orang yang punya kebebasan financial freedom, sehingga menjadi sebab atau akibat dari majunya karir saya, kebahagiaan dan lain-lain. Juga punya kontribusi yang cukup besar dalam penelitian yang berhubungan dengan studi saya, yaitu fisika, dan diharapkan secara tidak langsung juga bisa menyelesaikan masalah lain seperti perekonomian dan lainnya. Nah, terus kan setelah visi itu adalah gambaran, jadi saya juga harus mengidentifikasi hambatannya untuk membuat rencana sehingga bisa lebih spesifik dan terukur dan lain-lain. Hambatannya bagi saya yang sekarang itu adalah TPB, kan saya masih TPB ya. Jadi harus bisa dulu masuk fisikanya gitu. Masuk ke jurusan yang saya ingin, fisika. Jadi mungkin daily habit saya sekarang masih berhubungan dengan bagaimana saya bisa mendapatkan IP yang cukup sehingga bisa masuk ke jurusan fisika itu. Antara lain sih yang selain kewajiban melaksanakan taatan pada Allah, paling itu sih setiap harinya saya kayak drilling soal gitu, fisika, kimia, matematika. Terus kalau dari habit yang lain olahraga, terus juga belajar bahasa Inggris gitu-gitu lah setiap hari gitu. Kadang nggak bisa terselesaikan semua dalam sehari, jadi saya juga mendata gitu, misalnya Februari tanggal hari ini selesai berapa persen dari rencana-rencana yang saya rencanain. Terus juga saya ada kayak bikin manajemen bahasanya, manajemen urgensi dan kekacauan gitu. Jadi kayak tugas-tugas yang mendadak itu sebisa mungkin saya hindari saat ini karena lagi fokus dulu ke TPB. Paling itu dulu sih ya. Nanti soalnya kalau saya gak masuk fisika kayak berarti kan harus bikin lagi gitu rencana-rencana kayak pas saya di kimia saya mau jadi apa. Jadi mungkin saya fokus dulu TPB biar betul ya gitu. Sekarang tuh kalau di FMIPA yang paling diminati fisika? FMIPA itu sebentar. FMIPA tuh kimia, pas tau saya kimia 67, fisika 66, beda dikit lah, beda dikit doang, tapi tetap aja kayaknya harus berusaha juga. Iya sih. Yang paling dikit apa? Astro ya? Astro, cuman kuotanya kan juga dikit, jadi ya sama-sama berjuang lah saya sama teman-teman saya. Iya, masih ini ya. Itu aja sih. Oke, mantap. Oke. Hasan. Hadir Kang, maaf Kang. Telat Kang. Gimana? Maaf Kang, telat. Keluarga. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, coba sharing life plan dulu nih sebelum masuk ke diskusi.
life plan-nya Kang ya. Hmm. Wait, sayang. Tadi gimana Kang ya? Maaf Kang, tadi apa namanya? Contohnya gimana Kang? Life plan kamu selama di kuliah apa aja? Oh ya, oke. Oke. Jadi kalau life plan pas aku kalau di kuliah ya kan. Jadi aku sih memang targeting itu di kuliah itu emang pengen cepet kan lulus gitu kan. Kita kan enak ya kalau emang pengen cepet lulus terus eh apa namanya ngambil banyak SKS gitu. Tapi hal yang aku rencanain dari saat aku kuliah ini, aku itu pertama-tama pengen dulu itu organisasi. Nah, organisasi yang aku ikutin pun juga cuma sedikit karena aku lihat teman-teman aku itu kalau misalkan banyak ikut organisasi, mereka itu kadang nggak sesuai sama minat mereka dan bahkan nggak nggak fokus sama organisasi yang mereka ikutin semuanya itu. Jadi cuman setengah-setengah gitu dan bahkan mungkin kuliahnya pun juga nggak fokus gitu. Nah, makanya pas aku awal kuliah itu aku emang rencanain ya aku kayaknya ikutnya satu organisasi aja nih cukup. Tapi aku bisa ngambil banyak benefit dari satu organisasi itu. Tapi kalau aku pengen nambahin relasi lagi, ya aku biasanya ikut kayak kepanitiaan, ngikutin volunteer yang apa namanya eh, eh, tempat-tempat yang cocok sama aku lah Kang gitu volunteernya gitu. Nah terus pas aku ikutin pun memang aku banyak relasi dan banyak apa namanya ilmu yang aku pelajarin dari itulah misal soft skill dan hard skill yang juga aku pelajarin gitu kan. Nah tapi itu pas awal-awal semester. Nah awal semester itu aku banyak tuh buat dapetin pengalaman dari soft skill-nya. Nah, lanjut ke semester yang udah naik lagi, semester 4, 5. Nah, itu aku semakin mengkerucut untuk nambah skill-skill aku, di mana aku banyak ngikutin sekolah, kelas-kelas online gitu, untuk menambah skill. Dan aku pun jadi bisa yang relate, akan ambil kelas online itu yang relate sama yang di prodi aku yang aku kuliah di sini ya. Dan itu ngebantu aku banget untuk aku ngerjain tugas-tugas kuliah, terus aku juga bisa praktekin itu ketika pas ini aku banyak tugas-tugas, banyak pekerjaan dari kuliah gitu Kang. Terus buat masuk ke semester yang lebih tua lagi gitu ya. Ini aku alhamdulillah magang dan untuk magangnya pun itu kan 1 semester ya kan, sesuai juga di semester 6 gini. Jadi aku pun mau fokusin juga nih buat apa namanya ngasah skill aku lah, nambah pengalaman gitu. Plus aku ikut kelas-kelas online gitu buat nambahin skill dan kali aja bisa bantu aku kerja di magangnya ini gitu buat ya mungkin kesusahan gitu. Nah, aku kan bisa dari kelas online yang aku ikutin jadi lebih gampang aku ngikutinnya gitu. Apa lagi ya? Mungkin itu sih Kang kalau dari life plan yang aku susun gitu. Walaupun kurang terstruktur, aku masih kayak ngikutin flow aja lah gitu karena kan belum begitu terlalu paham banget lah sama dunia perkuliahan karena kan awal-awal itu kan aku masuk pas pandemi ya, jadinya kan COVID lebih ya. banyak di rumah gitu. Lebih banyak di rumah jadinya belum terlalu tahu banget sama kehidupan kampus yang benar-benar real kampus gitu kan. Karena kalau pas offline pun aku cuman 1 semester aja gitu. Jadi benar-benar belum tahu banget kehidupan kampus semester awal tuh gimana gitu. Paling seperti itu aja Kang dari aku. Mohon maaf ya Kang, aku sambil ada meeting yang lain juga jadi agak kurang. Oke. Ya oke, terima kasih ya teman-teman semua tadi udah sharing-sharing life plan-nya ngapain aja.
mudah-mudahan mungkin kita doakan supaya life plan kita masing-masing itu nanti bisa berjalan dengan baik. Aku juga sekarang udah mulai kuliah lagi, S2 di psikologi, besok hari pertama masuk di UGM ya, besok hari pertama masuk, dan rencananya pengen lulus 1,5 tahun juga supaya bisa cepat selesai. Cum laude juga. Kalau ada konferensi keluar mungkin mudah-mudahan ada kesempatan ya, biar apa namanya, biar sempat konferensi ke luar negeri. Walaupun lintas jurusan mudah-mudahan memungkinkan. Oke. Selanjutnya kita ada sedikit diskusi lagi ya. Yang topiknya insya Allah bakal dibawain sama Rifki nih. Silahkan Rifki dibuka untuk diskusinya. Tadi judulnya apa? Judulnya? Tentang hal apa sih yang layak diperjuangkan dalam hidup? Tentang hal yang layak diperjuangkan ya. Ya Kang, saya buka kamera dulu. Sebenarnya saya dari tadi nyari cuman nggak ada yang benar-benar itu. Mungkin saya apa ya namanya ya, bawa diskusi yang mengarah ke itu kali ya. Jadi Imam Ibnu Qayyim pernah mengungkapkan tidak ada kegembiraan sama sekali bagi orang yang tidak punya hasrat dan impian. Tidak ada kesenangan sama sekali bagi orang yang tidak punya kesabaran. Tidak ada kenikmatan sama sekali bagi orang yang tidak pernah mengalami penderitaan. Dan tidak ada kenyamanan sama sekali bagi orang yang tidak pernah mengalami kesusahan. Bahkan hanya dengan mengalami kesusahan sebentar saja, seseorang dijanjikan akan mendapatkan kesenangan cukup lama. Jadi kalau menurut saya kita itu kalau bermimpi itu supaya kita terhindar dari angan-angan dan perbuatan yang rendah yang akan menghabiskan waktu kita pada sesuatu yang tidak berguna gitu. Orang-orang yang mempunyai impian yang tinggi juga dia tidak akan gentar menghadapi masa-masa sulit. Sebaliknya orang-orang yang bercita-cita rendah akan cenderung takut untuk melangkah. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW bersabda, seandainya hari kiamat akan tiba besok, sedang dalam genggaman kita ada biji yang ingin kita tanam, maka beliau memerintahkan kita untuk tetap menanamnya. Ya, dengan adanya impian, cita-cita yang tinggi itu akan lahir semangat yang tinggi juga. Jadi cita-cita impian yang layak untuk diimpikan. Sebentar. Sebenarnya saya anggap kayak misalnya menurut saya jadinya semua impian itu layak asal berdasar pada kebaikan ya. Kayak misalnya semua impian yang berhubungan dengan Pancasila kita misalnya itu dari misalnya ketuhanan yang Maha Esa, dari situ kita bisa mempunyai impian bagaimana kita ingin membuat iklim yang baik di bumi ini, karena jika kita
meyakini Pancasila yang satu gitu, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga harus kita juga impian untuk membuat iklim di bumi lebih baik kayak climate change itu juga bisa dibicarakan, bisa didiskusikan. Jadi menurut saya impian-impian itu yang layak, itu yang berdasar pada kebaikan. Mungkin itu aja sih. Mantiknya agak kurang, tapi semoga teman-teman bisa membantu saya. Terima kasih. Oke, ya, makasih Rifki ya atas diskusi pembukanya nih. Yang tadi kita bakal ngebahas tentang sebenarnya hal apa sih yang layak untuk diperjuangkan nih sama manusia yang ada di bumi ini. Yang tadi kalau kata Rifki kan sebenarnya setiap orang itu bisa jadi punya impian ya, punya keinginan untuk dia perjuangkan. Tapi bisa jadi belum tentu semua hal yang diimpikan sama manusia, hal yang diinginkan sama manusia itu tuh sebenarnya layak untuk dia perjuangkan secara pribadi. Bahkan kalau misalnya memang si impian itu nggak berlandaskan kepada hal-hal yang baik, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari teman-teman sendiri kayak gimana nih pendapatnya? Menurut kalian apa sih yang memang layak untuk diperjuangkan sama semua umat manusia ya? Apakah mungkin ada sesuatu hal yang lebih spesifik lagi, ataukah kita bisa, kalau tadi kan kata Rifki ini misalnya berlandaskan kepada asas-asas kebaikan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau ini ya, mau menggali lagi lebih dalam, sebenarnya standar kebaikan setiap orang tuh beda-beda masalahnya ya. Yang bisa jadi bagi setiap orang itu mungkin ya, bagi orang tertentu itu baik, bagi orang lain itu bisa jadi itu bukan sesuatu hal yang baik gitu. Karena standar nilai dari kebahagiaan lagi, kebaikan itu nggak mutlak sama untuk semua orang. Meskipun memang ada beberapa nilai-nilai universal ya, yang diyakini sama semua manusia, kayak misalnya kejujuran, apalagi ya, kedermawanan, itu kayaknya semua manusia udah menyepakati itu. Tapi nggak semua kebaikan itu jadi nggak semua hal itu baik di mata semua orang. Ada beberapa kasus yang enggak. Ya kayak misalnya isu apa ya yang mungkin bisa mewakili? Kayak inilah di Palestina lah misalnya. Palestina atau Papua Merdeka. Di Palestina kan sama kayak gitu ya. Nah, mungkin sebagian orang setuju itu, menurut mereka hal yang terbaik adalah ketika Palestina itu merdeka dan memiliki kedaulatan bernegara. Tapi buat sebagian yang lain enggak, dan mereka lebih meyakini sebuah kebaikan itu adalah ketika Israel yang berdaulat gitu misalnya. Dan menjadi dua hal yang berseberangan kan, dan sebenarnya mana itu yang baik, padahal mereka saling berlawanan gitu. Dan kedua kubu itu menyatakan dirinya berada dalam kebaikan gitu. Dan mungkin ada di kasus-kasus lain ya. Nah, tapi kalau misalnya menurut kalian sendiri, ada hal apa aja sih yang memang layak untuk diperjuangkan sama manusia? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bahkan dalam nilai-nilai agama pun ya, karena agama di manusia itu beda-beda, yang mereka yakini, standar kebenarannya bisa jadi beda juga. Dan bahkan mungkin bisa jadi ketika kita memperjuangkan apa yang kita yakini benar, belum tentu itu benar untuk semua orang. Bisa jadi ada orang-orang yang sebenarnya melihat bahwa apa yang sedang kita perjuangkan itu adalah sesuatu hal yang salah. Bisa jadi ya. Dengan mimpi-mimpi kalian tadi gitu misalnya. Kalian pengen masuk ke universitas apa gitu tadi. Mungkin bagi sebagian orang itu dilihat sebagai sesuatu hal yang buruk atau yang jahat mungkin. Yang nggak tahu juga ya. Dalam perspektif orang-orang.
Nah, terus Mungkin mana yang seharusnya kita perjuangkan? mungkin balik lagi ke itu kali, Kang, apa kemerdekaan setiap individu gitu. Mereka punya merdeka untuk bermimpi. Jadi mungkin kalau ada yang kita nggak bisa itu intervensi mereka, mimpi mereka. Cuman pada akhirnya kalau kita ingin berintervensi apa mengganggu mimpi mereka, ya kita bermimpi untuk itu gitu. Mungkin nggak ada salahnya juga kalau ingin tahu. Oke. Mana yang lain ada lainnya nih? Izin Kang. Diizinkan. Siap. Kalau dari ini yang layak diperjuangkan oleh manusia secara keseluruhan adalah kalau menurut Abdul gitu ya, adalah rasa kemanusiaan itu sendiri, di mana manusia itu bisa saling memanusiakan manusia lainnya gitu, saling menghargai antara sesama, saling menghargai antar perbedaan pendapat, dan saling kasih mengasihi gitu. Ketika satu dan yang lainnya saling ketika ada orang yang membutuhkan dibantu seperti itu. Karena kalau misalkan dari sudut pandang manapun juga yang namanya memanusiakan manusia itu dianggap benar gitu ya. Bukan lagi anggapan atau asumsi, tapi sesuatu yang layak gitu, layak diperjuangkan. Karena kalau misalkan nggak diperjuangkan pasti ada yang namanya penindasan seperti pada zaman-zaman dahulu. Nah kan sekarang sudah pemikiran manusia sudah semakin maju, sudah mengenal HAM dan yang lainnya juga gitu. Sehingga eh, rasa memanusiakan manusia itu perlu terus diperjuangkan, perlu terus dipertahankan. Itu kan. Kalau gitu LGBT gimana tuh? Gimana kan? Kalau LGBT gimana tuh? Lagi apa? LGBT. Kalau lagi LGBTQ plus. ya kalau itu manusia bukannya? Manusia. Manusia. Mereka manusia. Gimana ya kalau LGBT itu kan menjunjung hak gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang agama manapun gitu ya, kalau yang realnya itu kan nggak boleh gitu ya, kalau nggak salah. Nggak mengizinkan juga gitu dari agama Kristen, Hindu, Buddha yang kayak gitu gitu. Mereka itu lahir dari pemikiran yang ateis kayak gitulah kalau nggak salah. Ya, tapi kan itu agama mereka. Agama mereka kan ateis. Tapi selama mungkin bagi mereka bisa dibenarkan juga gitu. Selama tidak ada tindak kekerasan di dalamnya. Kalau bagi yang contoh dua pasangan nih, pasangan LGBT. Kalau bagi mereka hal itu tidak merugikan satu dan yang lainnya, ya mungkin bisa dianggap benar gitu. Tapi tetap kan mayoritas manusia itu beranggapan bahwa hal itu tidak dibenarkan gitu. Jadi dibenarkannya hanya bagi mereka yang mau yang membenarkan hal itu doang gitu. Tapi selama tidak merugikan orang lain mah ya tidak mengapa. Oke. Gimana yang lain? Setuju apa tidak? Mungkin aku nambahin dikit lagi. Mungkin kalau selama itu jadi paham individu bagi mereka bukan bahasa nggak apa-apa ya. Cuman menurutku bagiku aku akan kayak sedikit tutup mata. Cuman kalau untuk mengkampanyekan kepada orang-orang itu kan berarti harus ada penelitian biar sehingga dia bisa dengan berani mengkampanyekan hal itu kepada orang banyak dari dari kemudaratannya, dari masalah-masalah yang akan timbul jika itu terjadi, kan perlu diskusi lebih luas. Jadi menurut saya hal-hal itu kayak gitu harus kita uh, diskusikan lebih lagi sih, karena diskusinya belum benar-benar selesai atau masih didiskusikan.
menurut saya tidak boleh dikampanyekan gitu, mungkin jadi paham masing-masing aja gitu, karena kita belum jelas gitu apakah itu bakal berdampak pada suatu kan bahaya kalau misalnya nggak dipilih lagi terus asal kampanye aja gitu. Jadi menurut saya nggak setuju kalau ada kampanyenya, cuman untuk masing-masing saya juga nggak bisa berbuat banyak untuk individu. Menarik sih, menarik. Kalau yang lain gimana? Kang, izin menanggapi lagi gitu. Boleh, silakan. Diizinkan, nggak usah minta Nggak izin juga diizinkan. berseberangan gitu. tapi gini, ini muncul pendapat baru lagi. Maksudnya gini, kan tadi yang telah Abdul bilang sebelumnya gitu ya, yang perlu diperjuangkan itu adalah memanusiakan manusia gitu. Nah, ada kan memanusiakan manusia itu berarti mengikuti fitrahnya gitu. Kalau mengenai LGBT ini kan manusia itu fitrahnya lahir dan dilahirkan. Kalau misalkan LGBT itu kan sesama jenis gitu, gak mungkin bisa melahirkan. Maka hal itu adalah perbuatan yang salah gitu, karena melawan dari fitrah manusia yang sesungguhnya gitu. Bayangkan aja kalau misalkan semua orang di dunia ini LGBT gitu ya, gak akan ada apa istilahnya, gak akan ada generasi penerus gitu. Pasti akan hilang gitu orang itu kalau misalkan, tapi itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, kenapa kenapa kita harus memperjuangkan memanusiakan manusia gitu ya, supaya bisa sesuai dengan fitrahnya. Terus kan sekarang muncul yang LGBT itu gitu ya. Nah, peran kita supaya terus memperjuangkan memanusiakan manusia itu adalah supaya si LGBT ini itu tidak terus berkembang gitu. Karena kan itu adalah perbuatan yang salah gitu ya. Gitu kan. Oke. Gimana yang lain? Ada yang punya ini pendapat lain? Ada. Ya, walaupun tadi agak ini ya, agak jadi ngebahas-bahas LGBTQ++++. Nah, cuma memang di sini kita jadi bisa ngelihat bahwa sebenarnya setiap orang itu memiliki sesuatu hal yang dia perjuangkan kan, ya nggak sih? Atau bahkan setiap kelompok gitu. Entah itu kelompok yang tadi LGBTQ atau feminisme atau child free ya kemarin lagi viral-viral. Dan mereka semua itu menilai bahwa apa yang mereka pegang itu adalah sesuatu hal yang benar untuk diperjuangkan kan, ya nggak sih? Kelompok-kelompok LGBTQ menilai bahwa hak-hak kesetaraan gender itu layak untuk diperjuangkan. Feminisme juga sama. Yang child free juga sama. Yang apa lagi ya? Yang fitrah based ya. Kita kan biasanya ngomongnya sesuai fitrah gitu ya. Fitrah based juga sama untuk memperjuangkan. Meskipun terasa entah kenapa terasa bertolak belakang dan pada akhirnya membuat seakan-akan salah satu hal yang salah satu yang sedang diperjuangkan itu mau nggak mau harus menghilang gitu, ya kan? Seakan-akan kita memang harus memilih hanya salah satu di antara dua pilihan itu. Nah, kalau menurut kalian apa lagi nih yang sebenarnya perlu diperjuangkan dalam hidup kita selain mungkin mimpi-mimpi yang tadi udah kalian sebutin ya selama kuliah ya, atau mungkin hal lain yang lebih transendental lagi?
Gimana dulu? Ada lagi? Dari Raffi, Alfian, Raihan, boleh? Ini aku sambil makan ya. Baru nyampe dari Bandung tadi. Belum sempat saat ini makan malam, makan siang. Jadi lapar banget. Gimana, ada yang mau ngasih pendapat lagi nggak? Atau misalnya tadi kita ngediskusiin bahwa sebenarnya kemanusiaan itu harus diperjuangkan. Tapi mungkin dalam beberapa konteks kita masih belum bisa menyepakati batasan-batasan apa namanya yang perlu diperjuangkan dalam konteks kemanusiaan itu, karena dalam beberapa hal kan mungkin itu ada beberapa yang berlawanan dengan ajaran agama Islam gitu. Yang untuk sebagian orang kalau misalnya memang kemanusiaan itu dibatasi, justru membuat kemanusiaan itu tidak memanusiakan karena dibatasi gitu. Bayang maksud aku. Dan mereka menilai bahwa sebenarnya ketika memang kita harus membahas kemanusiaan ya nggak boleh dibatasi dengan batasan nilai-nilai tertentu. Yang kalau kita kan mungkin membatasinya dengan nilai-nilai keislaman ya. Dan hal itu yang membuat faham lain bertolak belakang dengan paham-paham Islam. Gimana ada? Gimana nih dari Raihan, Raffi, sama Alfian? Ada yang mau disampaikan? Boleh deh Kak, Ya, silakan. terkait apa yang layak diperjuangin ya. Kalau menurutku yang yang layak diperjuangin dalam hidup tuh ya kebahagiaan gitu. Kalau nggak bahagia, kita nggak seneng ngerjain apa-apa atau dapat apa-apa ya sumpah aja rasanya gitu, nggak maksimal, dan ya kita nggak bisa ngasih aura positif juga ke orang lain. Cuma kebahagiaan itu yang tadi didiskusin juga kan standarnya beda-beda di setiap orang. Ya, kita sebagai manusia yang beragama, kebahagiaan kita tuh diukur dengan syariat Islam gitu. Apa yang jadi tuntunan Allah dan Rasulnya itu sebenarnya sumber kebahagiaan kita dunia akhirat gitu. Jadi artinya setiap pekerjaan kita, setiap tindakan kita itu menurut aku ya harus dibawa niatnya ke sana, karena itu yang jadi kebahagiaan yang hakiki gitu. Jadi apapun dikerjain niatnya lurus, pekerjaannya jujur gitu kan, merdeka juga, artinya emang ngikutin aturan Allah dan Rasulnya itu jadi sumber kebahagiaan. Aku ada bahagia ngerjain apa aja insya Allah ya enak gitu, dan itu yang harusnya diperjuangin sama orang-orang
ketimbang cuma nyari kekayaan, popularitas dan sebagainya, tapi nggak bahagia kan, nggak enak. Menurut aku gitu sih Kak. Oke. Tapi katanya aku dulu sempat baca buku judulnya The Will for Meaning apa ya? Lupa euy. Penulisnya Viktor Frankl. Di buku itu nyebutin gini. Ketika manusia itu berusaha untuk mendapatkan kebaikan, hakikatnya sebenarnya manusia sedang menjauhi kebahagiaan itu sendiri. Sehingga manusia tidak bisa bahagia ketika dia berusaha untuk meraih kebahagiaan. Sehingga. Tapi aku nggak tahu sih apakah memang secara filosofis apakah memang benar kayak gitu, apakah orang-orang yang selama ini berusaha untuk mengejar kebahagiaan, apakah dia benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang dia cari itu, ataukah dia semakin tidak bisa menemukan kebahagiaan itu karena dia berusaha untuk mencari kebahagiaan. Sementara mungkin ada beberapa orang-orang yang dia nggak berusaha untuk mencari kebahagiaan, tapi bisa mendapatkan kebahagiaan itu karena dia tidak terbutakan oleh kebahagiaan yang menutupi matanya dia gitu. Tapi itu salah satu poin yang menarik. Nah, mungkin ini ya kita cukupkan aja ininya, nanti aku coba sedikit masuk. Takutnya nanti kemalaman juga. Nah, jadi teman-teman ya, sebenarnya kenapa aku ngebahas ini ya, ngebahas tentang sebenarnya apa yang perlu kita, layak untuk diperjuangkan oleh manusia dan sebagainya, karena berlandaskan hal tadi. Karena setiap manusia itu hidup pasti memiliki sesuatu yang ingin dia perjuangkan. Dia punya alasan kenapa mereka hidup di dunia. Dan bahkan mungkin ini ya, untuk beberapa orang mereka bilang kalau misalnya momen yang paling berharga dalam hidup mereka itu pertama ketika mereka lahir di dunia, kedua ketika mereka tahu alasan kenapa mereka tuh terlahir di dunia. Nah, makanya ini jadi salah satu hal yang fundamental sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat ketika memang banyak manusia yang memiliki keinginan tertentu adalah hal yang sedang mereka perjuangkan, tapi ternyata hal yang mereka perjuangkan itu ternyata saling bertuburkan satu sama lain yang membuat konflik di dunia ini yang sebenarnya konflik itu justru nggak sesuai dengan apa yang sedang diperjuangkan manusia secara umum. Karena ketika konflik-konflik itu terjadi justru itu membuat bahasanya ketahanan, keberlangsungan hidup manusia itu tuh semakin kecil dengan adanya konflik-konflik tadi yang diakibatkan oleh orang-orang yang merasa sedang memperjuangkan kehidupan manusia yang dengan paham yang berbeda, yang ketika mereka berdua itu memperjuangkan itu, nah berimplikasi terhadap kesenjangan sih, keinian kemanusiaannya itu jadi justru semakin semakin rentan gitu untuk hancur ketika ada dua yang berkonflik itu dengan mengatasnamakan sesuatu hal yang sama. Nah, makanya sebenarnya ini jadi sesuatu hal yang yang menurut aku perlu dicari tahu, perlu kita cari garis tengahnya di mana. Karena kalau misalnya kita nggak bisa nyari garis tengahnya selama ke depan nanti ya, selamanya mungkin dalam kehidupan manusia nanti ke depannya akan selalu diisi dengan konflik-konflik akibat dari orang-orang yang mengaku memperjuangkan hal yang sama dengan nilai yang berbeda yang mereka pegang. Kayak gitu. Contoh sederhananya misalnya kayak gini teman-teman. Kemarin-kemarin mungkin kita ini ya sempat dengar tentang paham-paham tentang feminisme ya.
Ada yang masih belum tahu tentang feminisme? Boleh acungkan tangannya. Udah tahu lah ya. Nah, isu yang diangkat sama feminisme ini sebenarnya secara sederhana adalah tentang memberikan hak-hak kepada perempuan kayak gitu ya. Isu tentang feminisme. Walaupun mungkin dalam apa ya, orang-orang feminis yang cukup ekstrim justru mereka bukan ngebahas tentang memberikan hak-hak kepada perempuan yang seharusnya perempuan itu mendapatkan hak-hak sebagai manusia ya, dan nggak berbeda dengan laki-laki, tapi ada beberapa yang bisa dibilang mungkin cukup ekstrim, mereka justru memperjuangkan agar perempuan-perempuan itu menjadi maskulin. Jadi perempuan itu seakan-akan harus jadi laki-laki lah gitu. Perempuan itu harus jadi kayak laki-laki biar setara gitu. Jadi mereka sebenarnya dalam pandangan hidup ya dalam memandang feminisme itu mereka sebenarnya sudah mengagungkan maskulinisme dan mengharapkan wanita-wanita itu jadi maskulin juga gitu. Harus kuat dan sebagainya lah misalnya. Maksudnya kuatnya itu kuat bener-bener secara fisik, terus ya bener-bener harus samalah kayak laki-laki gitu misalnya. Ada yang jadi kayak gitu yang sebenarnya jadi agak sedikit melenceng dengan apa ya, dengan gerakan feminisme, harusnya mereka nyebutinnya gerakan maskulinisme mungkin ya. Nah cuma kalau misalnya kita merujuk ke apa namanya, gerakan feminisme yang ingin apa ya, memperjuangkan hak-hak perempuan, sebenarnya hal itu sesuatu hal yang sama dengan apa yang diperjuangkan sama Islam, ya nggak? Karena kita juga pasti udah sering mendengar ya, dalam Islam itu ketika zaman dulu nih, banyak wanita-wanita yang diperjualbelikan, sekarang udah apa namanya, dengan ketika Islam turun mereka punya derajat yang lebih tinggi. Terus bahkan mungkin ada berbagai macam ganjaran-ganjaran yang Allah berikan ya kepada seorang ibu, seorang anak perempuan yang berbakti kepada orang tuanya, yang berbakti kepada suaminya ketika melahirkan, sebagainya lah. Bahkan punya kedudukan tersendiri yang meskipun memang apa namanya, kedudukannya berbeda tapi nilainya setara gitu. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa sebenarnya udah ada keadilan di antara kedua belah pihak, antara kedua jenis kelamin ini dalam Islam ya. Meskipun mereka memiliki perbedaan gitu. Sama kayak gini lah. Sama kayak ketika ada anak yang lebih tua ya, itu dikasih uang jajan yang lebih besar dibanding anak yang lebih kecil gitu. Kan mereka ada perbedaan kan, tapi mereka diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Adil gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Dan sebenarnya yang disyariatkan Allah di laki-laki dan perempuan juga kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, makanya sebenarnya seharusnya ya, kalau misalnya ketika feminisme itu membahas tentang memperjuangkan hak-hak perempuan, yang sebenarnya di Indonesia juga masih banyak yang nggak terrealisasi ya sebenarnya. Kayak misalnya di beberapa desa-desa terpencil masih ada apa namanya, perempuan-perempuan yang dia nggak punya akses ke pendidikan, mereka nggak punya akses ke pekerjaan, mereka apa namanya, nggak punya akses ke kesehatan dibanding laki-laki yang punya akses ke semua hal itu. Bahkan di beberapa suku mereka kalau misalnya apa, ada punya anak laki-laki, mereka lebih berbahagia lah misalnya dibanding dengan mempunyai anak perempuan misalnya. Karena kalau misalnya anak laki-laki bisa ke ladang dan sebagainya untuk mendapatkan penghasilan gitu ya. Karena mungkin di sana di kampung tersebut memang mata pencaharian utamanya dengan menggunakan fisik gitu, yang biasanya secara genetis diturunkan ke seorang laki-laki gitu. Nah, tapi uniknya entah kenapa kedua paham ini justru bertolak belakang ya. Ya apa, mereka saling beradu argumen padahal mereka sedang memperjuangkan hal yang sama gitu. Orang-orang Islam juga sedang memperjuangkan gimana caranya orang-orang di desa itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak ya, baik laki-laki atau perempuan. Orang feminisme juga sama, tapi mereka gotok-gotokan dan misalkan nggak mau apa namanya, nggak mau akur gitu, padahal mereka memperjuangkan hal yang sama. Ini kan sesuatu hal yang ini ya, sesuatu hal yang aneh sebenarnya. Nah makanya sebenarnya ketika ini ya, ketika kita mau apa ya, mau melihat sebenarnya hal apa yang perlu diperjuangkan sama manusia ini, sebenarnya kembali ke tugas manusia itu sendiri. Kenapa sih manusia ini
apa namanya apa sih peran manusia ketika manusia itu diturunkan ke dunia, ke bumi gitu. Yang sebenarnya ini memiliki kesepakatan yang secara mutlak dimiliki sama seluruh umat manusia sebenarnya tentang menjaga kehidupan di bumi ini. Yang itu sebenarnya kalau di kita kan disebutnya sebagai khalifah ya. Mungkin orang-orang non muslim menganggapnya harus jadi pemimpin dan sebagainya, padahal kan sebenarnya nggak tentang itu kayak gitu. Nah, tapi kita apa namanya diminta untuk menjadi khalifah, untuk menjaga, untuk merawat gimana caranya biar bumi ini bisa berlangsung terus gitu secara sustain. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita ngebawa tentang kemanusiaan, bisa jadi kemanusiaan itu tuh nggak sesuai dengan apa namanya dengan tugas kita sebagai khalifah atau dengan mandat atau dengan kebutuhan seluruh umat manusia untuk tetap bisa merawat bumi itu secara terus-menerus. Karena banyak sekali yang ketika kita ngebahas tentang kemanusiaan, justru kemanusiaan itu menggerus ke non manusiaan, apa sih? Non kemanusiaan ya, kayak kebinatangan, ketanamanan lah gitu ya. Banyak orang-orang yang melakukan eksploitasi dan sebagainya hanya demi kemanusiaan. Yang pada akhirnya kan mereka sebenarnya dengan melakukan hal itu justru merusak kemanusiaan itu sendiri ya, karena membuat bumi ini tuh jadi apa namanya nggak sustain gitu, nggak bisa di apa namanya di ya nggak bisa punya umur yang panjang gitu. Mereka lagi jadi sel-sel kanker dalam bumi ini gitu, orang-orang yang kayak gitu. Nah, makanya seharusnya ketika mereka ngomongin tentang kemanusiaan, mereka nggak bisa ngomongin tentang kemanusiaan aja, tapi mereka harus ngomongin ke semuanya. Dan hal ini sebenarnya disepakati sama semua orang, dan semua orang sedang memperjuangkan hal itu, gimana caranya agar kehidupan di dunia ini tuh bisa berlangsung lebih lama. Bahkan ketika kita ngobrolin ini ya, film Avengers misalnya, kan teman-teman mungkin pernah nonton ya, sampai apa arc-nya Thanos ngejentikin jari ya. Baik Thanos maupun ini ya, tim superhero itu kan mereka punya paham yang sama kan. Mereka tuh pengen gimana caranya biar alam semesta itu tuh bisa bertahan lebih lama, karena kalau dari pandangannya Thanos ya, dia melihat bahwa ketika ada planet yang overpopulasi, pasti planet itu nggak bisa lagi untuk menopang kehidupan di planetnya karena terlalu banyak dieksploitasi sama populasi yang ada di planet itu. Populasi yang berakal ya, makanya sama Thanos dikurangin setengahnya gitu secara random. Nah, sementara untuk bagian yang superhero-nya ya mereka beranggapan bahwa sebenarnya masih ada cara untuk bisa mengantisipasi itu agar nggak terjadi si itunya. Mereka sebenarnya semua apa ya namanya punya tujuan yang sama ke arah sana. Nah, makanya ketika kita ingin membahas tentang hal ini adalah gimana caranya agar memang ketika kita ingin memperjuangkan hal-hal yang ngebahas tentang gimana caranya untuk bisa membuat kehidupan di bumi ini berjalan lebih lama, ini seharusnya bisa menjadi bahasan yang bisa diterima sama semua orang. Nah, karena semua agama pun implikasinya ke arah sana sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ya kan, kita dalam beragama itu tuh ada ini ya, ada hubungan yang dilaksanakan secara vertikal ya, yang itu berkaitan dengan kepercayaan, keimanan dan sebagainya. Yang itu setiap agama tuh beda-beda secara vertikalnya ya. Ya kita sebagai orang Islam itu secara vertikal kita mengimani Tuhan yang satu, Tuhan yang maha, dan apa namanya wahyu-wahyunya disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW gitu ya. Dan mungkin agama lain itu memiliki hubungan vertikal yang berbeda secara kepercayaan mereka gitu. Entah itu Buddha, Hindu, apapun lah. Tapi sebenarnya ketika kita ngobrolin bagian yang horizontal, cara mereka mengejawantahkan kepercayaan mereka itu sama untuk gimana caranya biar bisa membuat bumi ini tuh atau kehidupan itu berlangsung lebih lama sebenarnya. Kayak Islam nih misalnya ada syariat-syariat, kalau misalnya lagi perang kita cuma boleh ngebunuh orang-orang, cuma boleh ngebunuh tentara perang. Kita nggak boleh ngebunuh anak-anak, nggak boleh ngebunuh warga sipil, nggak boleh ngebunuh wanita. Bahkan
kita nggak boleh menghancurkan pohon-pepohonan dan tanaman, karena kita memeranginya manusia, kita memerangi manusia doang, gitu. Kita nggak boleh menghancurkan gedung-gedung, tempat peribadatan ya bahkan ya, karena itu jadi aset juga bagi mereka yang itu nggak boleh kita rusak, karena kita hanya berperang dengan manusianya aja. Nah, sehingga ketika memang ada syariat itu, itu berusaha semaksimal mungkin agar nggak mencederai apa namanya keberlangsungan hidup juga kan. Dan agama-agama lain juga sama ya, kayak Kristen misal mereka punya konsep agama kasih, atau Buddha mungkin mereka menghormati ini ya alam misalnya, dan Hindu dan sebagainya. Makanya seharusnya meskipun ini ya, meskipun ketika dalam ranah vertikalnya itu berbeda, seharusnya manusia bisa melihat bahwa sebenarnya mereka itu memiliki apa namanya bidang horizontal yang sama-sama sedang mereka perjuangkan, dan harusnya mereka bisa menyepakati di bagian itu. Tapi mungkin kebanyakan orang-orang apa ya namanya ngerasa bahwa keimanan mereka tuh terusik, hubungan vertikal mereka tuh terusik ketika ada orang-orang yang memiliki hubungan vertikal yang berbeda dengan mereka. Padahal itu udah pilihan mereka masing-masing. Sama kayak misalnya child free nih, child free. Kita kan sebenarnya dalam hubungan vertikalnya apa namanya, kita mungkin meyakini bahwa kita memang harus mengusahakan memiliki anak ya. Berusaha untuk memiliki anak. Meskipun kita merasa takut bahwa kita takut nggak bisa ngerawat anak, ya ketika kita merasa takut itu kita perlu mencari cara agar ketakutan itu bisa hilang. Dengan kita mencari rezeki yang lebih cukup, berpendidikan, gimana cara ngerawat anak dan sebagainya biar kita siap untuk memiliki anak kayak gitu. Akhirnya kita bisa menjalankan sunnah untuk berketurunan kayak gitu ya. Nah, sementara ada orang-orang yang mungkin memilih untuk mereka mengimani bahwa sebenarnya si child free itu adalah hal jalan baik buat mereka gitu, dan mereka nggak mau mengubah itu. Dan banyak orang yang mungkin sekarang ngerasa sensi dengan adanya paham yang berbeda itu. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang perlu digubris-gubris banget sebenarnya. Karena pada akhirnya juga sebenarnya ya tanpa hal itu viral, semua orang tuh sebenarnya memiliki pilihan yang sama, mau dia berketurunan atau enggak sebenarnya. Bahkan di Jepang aja kan sekarang mereka tuh di sana nggak ada paham-paham child free-an sebenarnya. Tapi mereka memang secara sadar memang nggak mau punya anak aja gitu. Jadi tapi ya itu memang udah pilihan mereka gitu. Maksudnya ketika kita nggak bisa mengusik kepercayaan mereka itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ya kalau ketika kita memang memiliki paham yang ingin punya anak, ya usahakan aja punya anak gitu. Nah, meskipun memang dalam prakteknya beberapa hal kemarin yang memang bikin viral itu karena memang ya hal-hal yang vertikal tadi itu diusik satu sama lain. Ketika ada orang-orang yang mereka mungkin ini ya nggak pengen punya anak gitu ya, memutuskan untuk child free, terus mengolok-olok orang-orang yang pengen punya anak gitu, yang ingin berketurunan supaya manusia itu tetap ada gitu misalnya. Ya itu yang membuat orang-orang jadi nggak suka gitu. Sebenarnya pada akhirnya mereka bukan nggak suka terhadap child free-nya, tapi nggak suka terhadap orang yang melakukan child free itu sambil mengolok-olok orang lain gitu. Dan ketika kita nggak suka, kita mengolok-olok lagi, terus mereka semakin nggak suka, terus semakin mengolok-olok lagi gitu ya. Dan ketika ada sesuatu hal yang ekstrim ya, jadi kan gini ya, dunia ini tuh sebenarnya netral. Ketika ada orang-orang yang menjadi rada ekstrim, dunia ini seakan-akan menetralkan itu dengan memunculkan kubu ekstrim yang lain gitu. Makanya ketika kita berusaha untuk ini ya, untuk membantah orang-orang yang mungkin kayak kemarin itu yang agak-agak viral kemarin ya, mereka mungkin merasa bahwa mereka tuh nggak mau untuk disalahkan dengan statement-statement yang keluar dari mulut orang-orang yang merasa bahwa child free itu nggak boleh gitu. Sehingga mereka menguatkan pendapat mereka bahwa berarti memang benar nih bahwa kita tuh harus memperjuangkan child free ini karena
apa namanya, kita aja ditentang, dan mungkin mereka memiliki paham kalau misalnya memang kita ditentang berarti memang ini sesuatu hal yang bisa jadi sesuatu hal yang perlu mereka perjuangkan gitu dan sebagainya lah. Dan makanya ya kita perlu bisa ini ya, perlu bisa apa namanya, melihat sesuatu itu dengan kacamata yang sesuai gitu. Jangan sampai kita hanya kebawa emosi aja dan justru hanya ikut-ikutan dan membuat konflik itu malah jadi memanas. Padahal substansi intinya ya bukan tentang apa namanya, lu harus ngikutin apa yang kita mau atau gua harus ngikutin apa yang lu mau, bukan tentang itu, tapi ya gimana caranya agar memang kita melakukan peran kita masing-masing untuk tetap bisa menjaga di dunia ini gitu. Baik yang mungkin misal mereka nih ada yang pahamnya child free gitu, mereka berpendapat bahwa kalau misalnya apa dunia kedepannya akan apa namanya akan overpopulasi gitu, terus mereka milih ya udah nggak punya anak aja, ya ya udah sih gitu, mau kayak gitu ya nggak apa-apa gitu, yang mereka memilih untuk itu ya udah gitu, bukan sesuatu hal yang kita harus meminta mereka mengikuti apa yang kita mau gitu. Kita menyampaikan ke publik nggak apa-apa gitu ya, ketika bahwa sebenarnya tentu kita tetap harus berketurunan biar nggak kayak orang Jepang misalnya, yang sekarang kan mereka susah gitu untuk mempertahankan negaranya karena udah hampir apa namanya, setiap tahunnya tuh terjadi pengurangan penduduk ya karena pada nggak mau nikah. Nah, data itu udah ada dan kita harus memegang itu. Nah, tapi untuk dalam urusan apa membuat orang-orang apa namanya, memaksa mungkin memaksa secara tidak benar, secara tidak baik gitu ya. Ya itu jadi sesuatu hal yang agak kelewatan sebenarnya. Bahkan dalam cara dakwah kita pun kan sebenarnya kita berdakwah dengan ihsan. Nggak bisa dengan nggak begitu empatinya ke orang-orang yang kayak gitu. Yang padahal kalau misalnya beberapa kita coba perdalam, katanya sih ya, mereka memang punya trauma-trauma di masa lalu akibat pengasuhan dari orang tuanya membuat mereka merasa eh, tidak dirawat sebagai anak yang baik dan mereka jadi nggak mau punya anak lagi gitu kan. Ya ada faktor-faktor itu. Ya, dan kalau misalnya kita mau berempati itu ternyata ya memang mereka mungkin butuh pertolongan, bukan butuh untuk dimusuhi gitu, bisa jadi. Nah makanya ya 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 ya, ya jadi kemana-mana ya ngebahasnya. Ya cuma intinya gini teman-teman, yang ingin aku sampaikan adalah meskipun gini ya, meskipun setiap manusia itu tuh punya sesuatu hal yang mereka imani secara vertikal itu berbeda, tapi mayoritas sebenarnya orang-orang tuh memiliki konsep horizontal yang sama untuk menjaga bumi ini tuh tetap langgeng. Dan gimana caranya kita ke depan itu bisa apa namanya, bisa sama-sama nih menjadi khalifah sesuai dengan apa yang kita imani itu, tanpa kita menyakiti orang-orang lain yang memang bisa jadi mungkin mereka memiliki paham yang berbeda. Bahkan kalau misalnya kita ngomong ini kayak apa kita lagi ada agenda tentang apa namanya membersihkan pantai gitu ya. Apakah itu tugas Islam aja? Kan enggak ya. Membersihkan sampah-sampah di pantai itu bukan tugas agama Islam aja. Semua agama juga iya. Bahkan yang LGBT gitu mau ikutan ya nggak apa-apa gitu. Meskipun mereka LGBT. Yang feminis mau ikutan ya nggak apa-apa gitu. Orang itu memang tugas semuanya. Gitu. Jadi ketika memang ada sesuatu hal yang memang sama ya bukan berarti kita harus menolak semua orang yang memiliki paham yang berbeda. Dan ya kita perlu berakhlak baik juga lah sama mereka supaya nanti bisa bisa terlihat bahwa sebenarnya Islam itu menjadi agama yang baik untuk mereka juga. Nah kayak gitu makanya ya ketika tadi teman-teman udah cerita ya sebenarnya ada banyak hal yang perlu diperjuangkan ya, perjuangkanlah itu gitu. Jangan sampai kita berhenti untuk memperjuangkan apa yang kita pegang itu kalau misalnya kita udah melihat bahwa sebenarnya apa yang kita pegang itu udah sesuai dengan apa yang kita imani secara vertikal tadi. Ya kita perjuangkan aja dan jangan sampai apa namanya kita menyerah gitu dalam memperjuangkan semua hal itu. Ketika memang ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi, coba kita perbaiki aja.
Em, ya mungkin itu sih untuk kali ini ya, mentoring kali ini yang ingin aku sampaikan. Dan untuk mentoring minggu depan, bahasannya tentang ini ya, tentang kita masuk ke nilai sabar dan syukur. Dan di minggu depan kita akan ngebahas tentang konsep sabar. Jadi topik apa namanya, topik diskusi minggu depan ini nanti kita akan membahas sebuah pertanyaan ya. Sebenarnya apakah kesabaran itu ada batasnya atau enggak? Ini kan sesuatu hal yang sering ini ya, sering didiskusiin kayaknya sama orang-orang. Terus sabar itu ada batasnya enggak sih gitu? Nah, nanti minggu depan kita coba bahas sebenarnya apakah memang kesabaran itu punya batas atau enggak ya. Nanti silakan nanti teman-teman bisa coba cari apa namanya, sumber masing-masing tentang hal itu supaya nanti bisa kita diskusikan di mentoring minggu depan. Mungkin gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum ditutup? Ya, Kang, aku mau nanya, itu recording lihat di bisa yang kemarin aku save itu nanti dikirim kemana ya? Oh Atau benar. Bisa di ini nggak dimasukin ke drive terus dikiriminnya kamu? drive yang ada di itu di WA ada atau di Drive apapun sih. Biar nanti aku oh download. iya, Terus aku oke masukin oke YouTube nanti. oke, siap siap. Oke, kalau gitu. Kalau misalnya udah nggak ada yang ingin didiskusikan lagi, mungkin kita tutup diskusi kita dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita nggak ada warahmatullahi wabarakatuh. foto ya.